Halo Sobat Komunikasi, selamat datang di Medcast, Media Kreatif Podcast. Informasi untuk kamu semua, Media Kreatif Podcast atau Medcast ini merupakan inisiasi dari Departemen Media Kreatif Himakom UTY Kabinet Satyadhyana pada periode 2023-2024, di mana kamu harus catat bahwa Medcast ini akan ditayangkan setiap hari Minggu pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di YouTube Himakom UTY. Tentunya agar kamu tidak ketinggalan nih semua episode-episode dari Medcast, oleh karenanya kamu wajib banget untuk follow, untuk subscribe, dan juga untuk nyalakan notifikasinya. Karena apa? Karena kita akan berbagi banyak keseruan di Medcast ini. Nantikan episode-episode selanjutnya. Oke dia, pada hari ini, yaitu episode pertama, aku nggak sendirian untuk podcast kali ini, Medcast kali ini, aku ditemani oleh seorang ketua dari Himakom Universitas Teknologi Yogyakarta tentunya. Di mana teman-teman pada tahun ini Himakom UTY banyak melakukan perombakan, banyak melakukan terobosan-terobosan terbaru. Di antaranya kami beberapa merubah terkait dengan nama dari tiap divisi atau departemen, kemudian juga ada nama dari kabinet. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke sana, aku akan memperkenalkan partnerku pada kali ini, yaitu ada Kak Hilda Novian Rifki. Halo Kak Hilda. Halo Kak Hilda. Kak Rifki, kita panggil Kak Rifki. Jadi teman-teman, Kak Rifki ini merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Teknologi Yogyakarta. Dia sama sepertiku, yaitu mahasiswa semester 5, sama-sama dari konsentrasi Public Relations. Dan tentunya pada hari ini dia akan menularkan banyak cerita kepada kita semua di podcast atau Medcast terbaru dari Himakom UTY. Oke, Kak Rifki, silahkan perkenalkan diri kamu dulu. Kira-kira spesifiknya Kak Rifki itu seperti apa? Mungkin gak usah spesifik ya, nanti apa? Nanti makin terkenal. Nanti malahan sampai kenalan kakek nenekku kalau spesifik. Boleh. Oke, mungkin singkat aja. Tadi udah dikenalin juga sama Kak Hinda, luar biasa sekali host kita pada podcast kali ini. Teman-teman biasanya memanggil aku dengan sebutan Rifki. Ya, kata terakhir dari 3 namaku, Hilda Novian Rifki. Teman-teman juga bisa ketemu aku di kampus setiap hari. Bahkan di hari libur pun aku ke kampus. Kalian kalau misal ketemu di jalan, sapa aja nggak apa-apa Kak Rifki gitu. Yeah. Kadang aku soalnya nggak nggak bisa mengenali kalian dari jauh gitu. Oke, kalau terkait dengan Himakom, kita dimulai dari apa ya Kak ya? Mungkin ini nggak sih Kak Rifki, kita jelasin dulu nih, kenapa akhirnya Kabinet Satyadhyana itu hadir dan kenapa nama beberapa departemen ini akhirnya kita usahakan untuk diubah. Bukan diubah, tapi dalam wajah yang baru, seperti itu. Oke, betul sekali Kak Hinda. 2 tahun saya berkuliah, 1 periode sudah kami bahkan lewati dari organisasi himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Tentunya kita sudah berpengalaman lah ya. Kita tahu kurang lebih sedikit banyaknya apa yang terjadi di dalam lingkup organisasi himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Betul. Dalam 1 periode itu tentunya kami udah ibaratnya tahulah 1 periode itu ngapain aja, baik jeleknya itu gimana, sehingga ketika kita meneruskan estafet kepemimpinan, estafet kepengurusan Himakom UTY, kita pasti harus memiliki terobosan baru Kak. Betul. Jadi karena atas dasar pengalaman dan bekal itu, maka kita jadikan itu sebagai bahan evaluasi.
Betul. Apa sih terobosan baru yang harus kita terapkan di kepengurusan Himakom selanjutnya. Nah, untuk Himakom tahun ini, periode ini 2023-2024 ya Kak ya, itu terdapat perombakan birokrasi. Yang pertama adalah untuk penggunaan sistem kabinet, dan namanya adalah Kabinet Satyadiana. Betul. Tapi aku penasaran Kak Rifki, Iya. Kabinet Satyadiana itu kan dari 2 suku kata. Mm-mm. Kira-kira pasti nama itu pasti memiliki filosofi, memiliki arti, dan memiliki sebuah ungkapan atau makna, dan ada doa yang terselip di sana. Betul. Betul. Kira-kira Satyadiana sendiri itu diambil dari bahasa apa, kemudian dia memiliki makna apa, dan sehingga apa yang menjadi tujuan atau cita-cita dari Himakom UT ini menerapkan nama Satyadiana itu sendiri. Oke, gini Kak Indah, dalam penamaan kabinet tentunya kita nggak semata-mata untuk sekedar nama aja ya. Pasti Betul, kita punya harapan, betul Kak Indah. Kalau kata Satyadiana itu kami terinspirasi dari bahasa Sanskerta dua-duanya, yaitu Satya, yang itu menggambarkan tekad untuk menggalakkan kejujuran, kebenaran dalam sebuah lingkup kelompok, atau dalam hal ini kita adalah organisasi. Kemudian yang kedua adalah kata Diana. Kata Diana ini adalah berfokus terhadap pemikiran ataupun pemahaman, sehingga jika kita gabungkan Kabinet Satyadiana di sini adalah sistem organisasi di mana kita mengharapkan sebuah kejujuran, kebenaran dalam kita bekerja. Betul. Kemudian dibarengi dengan pemahaman dan pemikiran yang kritis untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Dalam hal ini adalah Himakom UT. Seperti itu Kak. Berarti sangat mendalam ya teman-teman terkait dengan makna dari Kabinet Satyadiana ini. Harapannya kita bisa bersama-sama saling berkolaborasi dari seluruh sivitas akademika ilmu komunikasi UTY. Tentunya Himakom UTY tidak akan jalan sendiri, tidak akan berlangsung dengan begitu mulus jalannya apabila tidak disertai dengan partisipasi dari teman-teman Ilkom UTY. Oleh karenanya di setiap kegiatan kita, kami memohon kepada teman-teman semua untuk selalu berpartisipasi seperti itu. Oke, Kak Rifki, aku ngomong-ngomong terkait dengan kegiatan, event. Yang namanya himpunan organisasi itu nggak akan jauh-jauh dari yang namanya program kerja. Betul. Karena program kerja ini merupakan salah satu poin utama yang memang digalakan atau memang harus dikerjakan oleh tiap ormawa seperti itu. Nah, kira-kira nih, Kak Rifki, program kerja apa saja yang ada di Himakom UTY, Kabinet Satyadiana ini, dan dia dilandaskan atau dilandasi oleh departemen apa kira-kira? Oke, Kak Indah. Oke, mungkin for your information nih teman-teman. Jadi Himakom periode 2023-2024 ini kita tetap mempertahankan jumlah kalau kemarin kita sebutnya divisi, tetapi kalau untuk periode sekarang kita sebutnya dengan departemen. Nah, jumlahnya adalah 5 departemen Kak Indah. Yang pertama ada Departemen PR atau Public Relations. Yang kedua ada Departemen PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada Departemen Kominfo atau Komunikasi dan Informasi. Kemudian yang keempat ada Departemen Medcraft atau Media Kreatif. Yang kali ini teman-teman bisa tonton proyek karyanya. Ini adalah salah satu program kerja dari Departemen Media Kreatif. Kemudian yang terakhir adalah Cuan-Cuan, Departemen Kewirausahaan. Gitu. Ahlinya cuan-cuan ya. Betul. Oh ya, untuk program kerjanya Kak Indah, mungkin kita kupas satu persatu nih dari departemen yang pertama. Departemen Public Relation yang kebetulan dari Kak Hinda sendiri, beliau adalah ketua departemen dari Departemen Public Relations. Yang pertama adalah program kerja Nakama Day atau kita sebut sebagai welcome eventnya untuk mahasiswa baru Universitas Teknologi Yogyakarta. Kemudian yang kedua ada
program kerja CCSE, Communication, Care to Share and Empowering. Betul ya Kak Indah ya? Betul banget. Nah, kebetulan untuk CCSE ini sebuah event yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini dari teman-teman mungkin kalau misal mau ikut bisa daftar, tunggu infonya aja di Instagram Himakom UTY ataupun di TikTok Himakom UTY. Betul. Nanti di situ bakal banyak informasinya terkait dengan pendaftaran CCSE kayak gitu. Betul. Selanjutnya, Kak Indah apalagi ya? Setelah program kerja CCSE, untuk Departemen Public Relations itu ada Fokus group discussion. Focus Group Discussion. Nah, Focus Group Discussion ini ada sebuah tema tersendiri di mana nanti Focus Group Discussion ini akan mengundang himpunan mahasiswa ilmu komunikasi dari kampus lain. Jadi kita menghimpun himpunan-himpunan menjadi satu wadah di kegiatan FGD ini, tentunya nanti dengan tema tertentu. Di mana di situ akan terdapat satu topik pembahasan yang seru banget bakal kita bahas. Betul banget. Gitu. Oke, selanjutnya mungkin ada satu lagi yaitu kegiatan Himakom Berbagi. Himakom Berbagi. Ini dilaksanakan bulan suci Ramadan. Betul. Nah, ini dengan nuansa rohani muslim ya. Jadi Himakom Berbagi itu nanti akan dilaksanakan di bulan Ramadan. Karena memang pas banget suasananya ya. Di bulan Ramadan kita berbagi seperti itu. Betul. Selanjutnya Kak Rifki di Departemen PSDM. Pengembangan sumber daya mahasiswa. Dari Departemen PSDM. Oh ya, tadi Kak Hinda ada satu hal lagi. Dari Departemen Public Relations, ada satu program kerja yang sebenarnya ini bisa dibilang bukan program kerja, tapi memang sudah otomatis menjadi job desk dari Departemen Public Relations, yaitu pengelolaan sosial media. Jadi kalau teman-teman ada komen, kemudian DM ke akun-akun resminya Himakom, beliau-beliau inilah dari Departemen Public Relations yang akan meresponnya. Betul. Kayak gitu. Oke, lanjut ke departemen selanjutnya itu ada PSDM Betul atau sekali. Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Ini adalah salah satu departemen yang diubah dari periode lalu, dimana kalau misal teman-teman mengikuti jejak Himakom itu periode lalu adalah ada sebuah divisi dengan nama Litbang atau Penelitian dan Pengembangan. Nah, itu kita kembangkan di periode ini menjadi Departemen PSDM. Di mana program kerja yang ada di Departemen PSDM ini cukup banyak. Yang pertama ada Pusat Layanan Informasi. Nah, kalau Pusat Layanan Informasi itu gimana ya Kak ini ya? Dia fokusnya adalah untuk memberikan informasi ke mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi yang dimana nanti kalau misal ada informasi lomba, kemudian mahasiswa ilmu komunikasi yang punya minat dan bakat dalam suatu bidang tertentu, maka kita akan memberikan informasi, menyalurkan informasinya. Kalau misal di sini ada informasi lomba nih, nah kita informasikan, kemudian kita memfasilitasi misal dari mereka membutuhkan pelatihan, dari Departemen PSDM juga akan memberikan fasilitas untuk pelatihannya seperti itu. Karena dari namanya aja dia sumber daya manusia, pengembangan. Jadi nggak akan jauh-jauh dari gimana caranya memaksimalkan potensi-potensi yang ada di warga ilmu komunikasi UT. Betul nggak Kak Rifki? Betul Kak Indah. Selanjutnya apa lagi sih? Aku penasaran banget sama program kerjanya. Kalau program kerja PSDM setelah layanan informasi itu ada studi banding. Betul. Nah, studi banding ini dia fokusnya adalah kita dari Himakom UT ini Kak, compare dengan Himakom dari lain kampus. Betul. Kita belajar, kita sharing, kita bandingkan gimana sih program kerja yang ada di kampus mereka, kemudian sistem organisasi yang ada di kampus mereka, sehingga bisa kita pelajari, kita terapkan di
organisasi kita kayak gitu. Betul. Oke. Studi banding ini juga akan dilaksanakan dalam waktu dekat, betul Iya, Kak betul, Rifki? betul. Oke, harapannya setelah adanya studi banding ini kita dapat mengambil satu intisari bahwasanya ketika kita melakukan studi banding berarti kita dapat menyimpulkan atau dapat mengetahui satu informasi terbaru terkait dengan himpunan atau organisasi yang kita kunjungi. Seperti itu Kak Rifki? Iya, betul. Oke. Jadi ini buat teman-teman dari kampus lain, teman-teman dari kampus mana aja, nggak harus Ya. di Jogja. Kalau misal berkenan untuk kita datangi Iya. atau mau kita mau sharing-sharing bareng kita, Betul. boleh banget kita bagi ilmu, berbagi ilmu karena pepatah mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul. Kayak gitu kan ya Hinda. Jadi iya. kalau misal nggak di Jogja ya dimanapun Iya, betul. kita harus mencari ilmu kayak gitu. Betul. Nggak cuma buat diri sendiri, untuk kelangsungan sebuah organisasi juga perlu. Betul. Karena sekarang apa sih Kak Rifki yang nggak bisa? Aku sama dia aja udah bisa. Gimana kan? Aduh. Iya, jadi apapun pasti bisa dilakuin karena komunikasi itu nggak akan terhambat dari lapisan apapun. Iya. Karena sudah ada platform ataupun media-media yang menyediakan terkait dengan mau kamu terbatas ruang jarak yang jauh pun itu bisa teratasi sebenarnya. Betul. Karena ada apa? Ada internet. Oke. Betul. Jadi buat yang LDR pun masih bisa tetap Iya, komunikasi sih betul. sebenarnya. Agak curhat dikit nggak apa-apa lah Nggak ya. apa-apa ya, gitu. Nggak ada kata-kata LDR kalau sekarang, ya nggak sih? Gimana mau LDR ya orang deket? Oke. Aduh. Oke. Oke, lanjut Kak Rifki. Apa tadi? Oke. Setelah studi banding itu ada program kerja pengabdian masyarakat kalau dari Departemen Betul. PSDM. Pengabdian masyarakat ini juga bakal dilakukan nggak lama lagi, masih di bulan Desember ini bakal dilakukan pengabdian masyarakat di daerah, ya masih di Jogja-Jogja aja. Nanti kalau misal teman-teman semua kepo, tetap pantau terus akun resmi dari Himakomite ya. Betul. Gitu. Kemudian apalagi nih Kak Rifki? Sepertinya PSDM banyak banget Banyak ya banget. program Ada kerjanya. satu lagi program yang mana dari PSDM ini adalah untuk mempererat, bukan mempererat sih, apa ya namanya, untuk memajukan dari internal Himakom sendiri. Betul. Jadi di sini ada yang namanya program kerja outstanding performance. Yang sudah aku katakan tadi, untuk evaluasi internal Himakom di mana outstanding performance outstanding performance ini nantinya itu esensinya adalah untuk evaluasi. Yang pertama, evaluasi satu himpunan kinerja selama 3 bulan. Jadi untuk outstanding performance ini adalah dilakukan selama 3 bulan sekali, di mana di situ juga akan ada pemberian penghargaan untuk pengurus yang kalau kita sebut itu staff of the month. Betul. Jadi setiap 3 bulan sekali kita kasih penghargaan buat teman-teman dari Himakom yang memang dalam kinerjanya itu tuh dia out banget, all out dan powerful banget kayak gitu. Betul. Nanti ada beberapa kriteria juga di mana outstanding performance ini programnya akan berjalan kayak gitu. Betul. Berarti outstanding performance ini dia akan dilaksanakan secara berkala. Betul. 3 bulan sekali. Betul. Kemudian juga akan terpilih satu dari pengurus Himakom yang menjadi role model untuk pengurus lainnya karena kinerja terbaik, partisipasi terbaik, dan kemudian kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja Betul. apa lagi Kak Rifki? Ya, pokoknya maksimal aja. Ya, pokoknya. Prosesnya itu harus optimal sehingga nanti hasilnya juga maksimal. Kayak Betul gitu. itu dia. Oke, next ada sebuah program kerja di mana ini bisa disebut sebagai gongnya, Ya. gongnya prokernya Himakom. Karena ini nanti akan menjadi proker terbesar dari Himakom satu periode, yaitu Markom Day. Nah, Markom Day ini biasa kita sebut sebagai Marketing Communication Day. Betul.
biasanya kita lakukan selama 3 hari berturut-turut. Untuk pelaksanaannya biasanya di akhir semester genap. Betul Seperti sekali. itu. Nah, kalau konsepnya sendiri dari periode ini itu kita spill dikit aja nih. Nanti akan lebih panjang daripada Harus spill. Iya. Markom di tahun sebelumnya. Betul Nah, sekali. untuk Markom di 2024 nanti akan ada. Jadi untuk Markom di 2024 ini akan ada rangkaian kegiatan di mana sebelum 3 hari berturut-turut Markom di itu dilaksanakan sudah ada kegiatan perlombaan. Nah, Oke. perlombaan ini kita akan membuka sebuah lomba dan untuk targetnya adalah dari siswa dan siswi SMA yang notabene dia memiliki potensi di bidang ilmu komunikasi. Nanti kita adakan wadah, buat sebuah wadah untuk perlombaan. Oke. Yang mana perlombaan itu masih satu rangkaian dengan kegiatan Marketing Communication Day yang nantinya akan dilaksanakan di tahun 2024. Oke. Kayak gitu. Kemudian rangkaian kegiatannya apa lagi Kak Rifki? Untuk rangkaian kegiatannya, yang pasti nanti akan ada talk show ataupun seminar. Itu sudah pasti akan ada seminar karena kita tidak akan menghilangkan esensi Marketing Communication Day-nya, Betul. yaitu kita membagikan informasi seputar dengan marketing communication. Kayak gitu Kak Indah. Oke, nggak usah banyak-banyak spillnya. Iya, kita spill Stay tune aja segini kalau aja. misal Betul. kalau misal pengen tahu lebih jauh, pantengin terus Ya, atau Instagram kamu Himakom. bisa kunjungin nih di bio ataupun di feeds IG kita. Kita di sana sudah menampilkan mengunggah terkait dengan informasi Markom Day pada tahun lalu. Jadi Betul. kalau kamu mau flashback nih, bolehlah cek Betul. IG Himakom UTY. Gitu. Betul Kak Indah. Lanjut Kak Rifki, departemen apa lagi yang belum setelah PSDM? PSDM masih banyak Kak Hinda. iya. Oke, setelah Markom Day masih ada program kerja yaitu pemilu. Oke, iya Nah, betul. pemilu ini nanti akan dilaksanakan setelah Markom Day. Itu esensinya adalah untuk memilih ketua Himakom yang baru. Betul. Nah, aduh, baru kepilih aja udah bahas-bahas milih ketua baru nih. Udah regenerasi aja bahasanya ya. Iya. Oke, lanjut Kak Rifki. Ya, setelah pemilu itu pasti kalau misal udah ketemu ketuanya siapa, nanti akan terbentuk sebuah struktur untuk open recruitment dari mahasiswa ilmu komunikasi yang mau join jadi bagian dari himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Gitu. Setelah open recruitment, ada program kerja yang terakhir dari PSDM adalah MUBES atau musyawarah besar. Oke, itu kayak itu salah satu rangkaian terakhir Betul. dari pemilihan terkait dengan wajah baru, ketua baru dari Himakom UTY. Tapi kita jangan menuju ke sana dulu lah ya, karena ketuanya baru saja terpilih dan periode baru dimulai. Betul. Seperti itu. Jadi harapannya adalah di periode ini kita dapat berjalan maksimal. Betul. Semua goals kita tercapai, seperti itu. Betul sekali. Gitu. Dari PSDM clear? Clear Kak Hinda. Oke. Next. Departemen apa nih Kak Rifki? Oke, setelah PSDM ada Departemen Kominfo. Aduh, Kita biasa sebut Kominfo. Itu Kominfo. singkatan dari Komunikasi dan Informasi. betul. Oke, kalau dari Kominfo ini sebenarnya tidak ada program kerja yang begitu berarti, tetapi betul. adalah Kominfo ini adalah departemen yang paling sibuk. Betul. Paling sibuk, dia nggak pernah berhenti bekerja selama Iya. satu periode. Kalau untuk program kerjanya hanya ada 2. Yang pertama adalah pembuatan KTA ini, Nih, kartu tanda kartu anggota. tanda anggota. Itu Jadi ini wajib dimiliki oleh seluruh pengurus Himakom UTY, di mana di belakang ada barcode yang bisa berisi terkait dengan informasi dari Himakom UTY. Yang di depan ini adalah detail informasi terkait data pribadi seperti foto, nama, dan kemudian juga jabatan. Departemen, betul. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah pembuatan KTA ini ada satu program kerja lagi dari Departemen Kominfo, Kominfo. yaitu pembuatan desain untuk poster, feed, dan yang lainnya. Yang berkecimpung dengan desain itu adalah program kerjanya Kominfo. Betul. Nah gitu. Jadi yang
sesuai dengan apa yang aku katakan tadi, Kominfo ini yang jarang banget berhenti bekerja karena program kerjanya Kominfo ini adalah pembuatan desain. Iya. Nah, pembuatan desain itu adalah ngikut dari program kerja departemen lain. Nah, kalau departemen lain itu kerja, otomatis departemen Kominfo itu ikut kerja. Makanya nggak pernah berhenti bekerja. Iya. Kalau departemen Kominfo ini. Ya, aku juga dapat curhatan dari ketua departemennya. Kak Iya. Dinda, aku udah bingung ini. Gimana ya, aku jarang tidur ini ngedesain mulu katanya. Gimana nih gitu. Emang karena dia bukan tidak memiliki, hanya memiliki 2 proker utama saja, tapi karena memang esensinya dari Departemen Kominfo ini adalah membantu terkait dengan desain-desain Publikasi untuk informasi. publikasi informasi dari departemen lain Betul seperti sekali. itu. Apalagi Bahkan tidak departemen lain saja, Kak. Dari seluruh himpunan, betul. bahkan informasi dari eksternal pun itu harus Betul. didesain sedemikian rupa oleh Iya. Departemen Kominfo. Iya. Itu juga yang menambah tugas Betul. untuk Departemen Kominfo. Tepuk tangan untuk Kominfo karena kerjanya begitu hebat seperti itu ya, gitu. Dan Padahal semua desain-desain yang ada terkait dengan layout, kemudian juga pemilihan warna yang ada di tahun ini itu merupakan salah satu terobosan terbaru atau inisiasi terbaru dari Departemen Kominfo. Betul sekali. Gitu. Nih, kita pernah mendapatkan, agak pamer dikit nggak apa-apa ya. Boleh, Kita pernah harus. mendapatkan penghargaan dengan sosial media sosial media terapi. Betul. Nah, itu adalah hasil dari Kominfo. Tangan-tangan terampilnya Kominfo nih. Kalau nggak ada Kominfo, nggak terpublikasi. Betul sekali. Jadi teman-teman bisa cek di Instagram Himakom UTY. Rapi banget kan. Iya, Itu gitu. Terima kasih Kominfo. Kominfo. Oke, lanjut. Setelah Wah, jelas ya. Kominfo, apalagi Kak Rifki? Oke, setelah Kominfo. Oh ya, satu lagi. Termasuk juga dengan dokumentasi, Kak. Oh iya, Dokumentasi betul. kegiatan itu adalah job desk dari Kominfo. Kominfo. Jadi tidak spesifik membuat program kerja yang gimana-gimana untuk Kominfo, tapi dia ikut berkecimpung terus-terusan di program kerjanya Iya, Himakom. betul. Kayak gitu. Jam 1 malam aku waktunya udah tidur nih. Tapi ketua departemen Kominfo menghubungi, Kak Hinda ini gimana? Apa yang harus ditambahin captionnya dan sebagainya? Itu Iya. dia Kominfo. Terima kasih ya Kominfo telah membantu semua urusan dari departemen. Betul. Gitu. Oke, Lanjut. next. Setelah Apa Kominfo itu lagi? ada departemen media kreatif ya. Media kreatif. Ini dia tempat berkumpulnya manusia-manusia kreatif, manusia yang memiliki terobosan terkait dengan pengetahuan-pengetahuan terutama di ilmu komunikasi. Betul. Kalau nggak ada media kreativitas dari Himakom UTY ataupun mahasiswa ilmu komunikasi UTY tidak akan tersalurkan lewat media seperti Betul itu. sekali. Jadi teman-teman nih, untuk esensi dari Departemen Media Kreatif ini adalah nanti ketika teman-teman yang memiliki potensi di bidang ilmu komunikasi, khususnya adalah di bidang fotografi, videografi atau film, Iya. sama copywriting. Betul, Wadahnya itu Departemen Media Kreatif. betul sekali. Nah, untuk program kerjanya sendiri, untuk implementasi yang 3 tadi itu adalah kelas klub Klub. dari, kita sebutnya apa ya? Kelas media kreatif. Kelas Medcraft. Kelas Nah, Medcraft. kelas Medcraft ini ada 3. Ada 3 klub. Yang pertama fotografi, yang kedua videografi atau film, yang ketiga adalah Penulisan copywriting atau kayak penulisan kayak gitu. Betul. Nah, yang teman-teman lihat ini, podcast ini adalah salah satu program kerjanya Iya. dari media kreatif juga. Namanya adalah program kerja Medcast atau Media Kreatif Podcast. Betul Kayak gitu. sekali. Keren banget ya. Aku sangat amat menunggu nih kira-kira klub bakal dirilis kapan. Karena tentunya seru banget bisa ada wadah Betul. untuk teman-teman dari Kita sepil aja Kak Indah. Betul, Jadi betul. untuk media kreatif ini, untuk pembukaan kelas Medcraft-nya itu nggak lama lagi. duk 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 duk. Kita sepil aja nih. Kapan. Kita sepil ya dalam beberapa hari ke depan. Kita akan membuka sosialisasi ke kelas-kelas, khususnya Oke. adalah angkatan baru, angkatan 2023.
Wow. Jadi buat teman-teman semua dari angkatan 2023 sampai angkatan atas kalau mau ikut kelas media kreatif boleh banget. Betul. Karena kita tidak menutup kesempatan teman-teman semua untuk belajar. Yang tahun kemarin udah ikut lagi. Diaktifin Karena lagi. betul, karena tentunya yang kemarin kalian dapat materi segitu, di tahun ini, periode ini kalian akan mendapatkan lebih lagi. Nggak cuma materi, kalian akan dapat prakteknya langsung. Iya, betul. Dan ya, yang seperti kalian lihat ini, kalian akan membuat proyek seperti ini. Betul. Jadi kalau teman-teman ya, ikut klub-klub itu, kalian akan merasakan menjadi tim media kreatif, membuat sebuah film, kemudian Betul. bikin thumbnail dari fotografinya, kemudian bikin skripnya, itu implementasi dari klub copywritingnya. Iya, betul. Aku mau spill sedikit nih Boleh. informasi dari Ketua Departemen Medcraft sendiri nih. Jadi informasinya amat sangat eksklusif. Beliau, Kita sebut beliau karena ya, sepuh. ya, Karena sepuh, ya. kita sebut dia beliau karena sepuh. Dia bilang kalau misal output dari klub ini akan menghadirkan proyek besar seperti itu. Jadi penggabungan 3 klub ini akan ada satu proyek besar. Kira-kira penasaran nggak? Kalau aku sih penasaran ya. Jadi terutama untuk kalian nih mahasiswa baru yang masih bingung mau ikut, kira-kira aku mau join organisasi apa, mau jadi mahasiswa kuliah pulang pergi, kuliah pulang makan, atau mahasiswa kuliah organisasi, Kura-kura. silakan ya bisa dipilih untuk join dari klub Himakom UTI. Betul, Gitu. betul banget. Ada Manfaatkan, 3. manfaatkan ada Betul. wadah kayak gini. Jadi teman-teman semua, ayo Betul. gabung ke klub dari Departemen Media Kreatif Yap. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Iya, betul banget. Karena aku bukan nggak sabar lagi ngelihat proyek besarnya nanti seperti iya, apa. betul. Udah lebih kayak, ayolah sekarang aja lah. Tapi nggak bisa. Nanti Karena dulu. membutuhkan proses dulu. Iya. Jadi teman-teman ditempa dulu, dibentur, baru terbentuk. Bentuk, Kayak betul. gitu. Kayaknya itu pepatah lawas sih ya. Iya sih. Iya, tapi nggak apa-apa, itu salah satu motivasi buat kita semua. Betul. Karena kalau nggak terbentur dulu nggak akan terbentuk seperti itu. Aduh, jadi Hinda Teguh nih. Hinda Teguh 2023. Oke. Nih Kak Rifki, jadi ada satu departemen lagi nih, Iya. departemen terakhir yang Betul. tadi udah di intermezzo nih, di disclaimer kalau misal departemen ini merupakan cuan-cuan. Betul. Dia merupakan departemen yang menambah cuan bagi Himakom. Betul Lumayan sekali. juga cuannya seperti itu. Siapa lagi kalau bukan? Departemen Kewirausahaan. Kita biasanya sebut KWU. Betul. Karena kalau KWU. kewirausahaan itu kepanjangan nggak sih? Iya, Iya. KWU. KWU aja. Oke, disclaimer dulu nih. Buat teman-teman yang ngejudge Ormawa jualan risol, nggak. Nggak ada jualan risol kita. Kita KWU-nya udah upgrade. Iya. Kita KWU-nya nggak ecek-ecek jualan risol. Oke. Pagi-pagi ngechat temennya, beli risol dong, target nih. Enggak, kita nggak kayak gitu. Untuk KWU kita di sini program kerjanya yang pertama, kita ada pembuatan PDH dan Korsa. Betul. Oke, jadi di sini bukan berarti kita merampas uang dari anak-anak Hilkom ya, tapi Aduh. kita di sini belajar untuk bisnis. Kita di sini membuka, kita menjual Korsa. Korsa Ilmu Komunikasi. Ya, seperti ini, tapi kalau ini kan PDH, warnanya hijau hijau lumut. Hijau Apa sih ini namanya? Hijau army. Hijau army. Iya lagi. Nah, hijau army ini nanti akan menjadi PDH, pakaian dinas harian Nah, dari iya. Himakom UTY. Betul Tapi kalau misal Korsa itu adalah seluruh mahasiswa ilmu komunikasi memakai, bahkan dosen pun memakai. Betul. Jadi kalau buat teman-teman semua yang mau beli, nanti dari Departemen Kewirausahaan lah yang membuat sistem pembeliannya. Jadi penjualannya itu nanti dari Departemen Kewirausahaan. Seperti itu. Betul. Ditunggu aja, itu nggak bakal lama lagi kok. Sekitar tunggu aja, nggak sampai 2 bulan. Oke. Bahkan ya cuma 1 bulan ke depan kita bakal open PO buat Korsanya.
Gitu. Selanjutnya setelah ada open PO PDH, pembuatan produksi PDH dan Korsa, kita ada workshop Betul untuk sekali. kewirausahaan. Nah, untuk kegiatan workshop dan bazar nih, workshop dan bazar kewirausahaan ini program kerjanya KWU yang mana nantinya itu masih dirumuskan konsepnya. Betul. Ada dua kemungkinan nih Kak Hinda, akan Apa berdiri tuh? sendiri, membuat sebuah workshop dan bazar sendiri, Oke. ataupun nanti akan digabungkan di Markom Day-nya. Betul. Karena Markom Day itu nanti kan marketing communication day nih. Nah, ada marketingnya, maka di situ kita langsung aja karena ada talk show dan seminar tentang marketing, kita ada implementasinya juga, yaitu dengan bazarnya. Nah, Oke. nanti yang mengelola adalah dari departemen KWU. kewirausahaan. Seperti itu. Selanjutnya masih ada satu lagi sih Kak Indah. Apa tuh? Kita adalah open PO untuk merchandise. Jadi Oke. nggak cuma dari apa namanya open PO Korsa aja pendapatan dari kewirausahaan. Implementasi yang cukup rutinnya itu adalah open PO merchandise Kak Indah. Betul. Nah, nanti di situ ada penjualan tote bag ataupun apa namanya souvenir perintilan-perintilan yang nantinya itu berkaitan dengan Ilmu kehidupan komunikasi. teman-teman ilmu komunikasi Betul. sih. Nggak cuma komunikasi sih, mahasiswa seperti kita ini membutuhkan apa kira-kira tote bag buat ke Yang kampus. lucu-lucu. Lanyard kayak gini sekedar buat nyantolin kunci motor ataupun kalau teman-teman yang nge-vape itu bisa dicantolin di sini. Kalian bisa beli di KWU-nya kita. Iya. Gitu. Asal Pokoknya nanti jangan- bakal lucu-lucu deh Iya. merchandise betul. dari KWU ini. Oke. Semuanya bisa dicantolin ya Kak Rifki, asal jangan harapan orang lain ditaruh ke sini. Oke. Gimik doang teman-teman. Oke, lanjut ya. Oh ya, aku juga mau kasih satu informasi nih berkaitan Apa, Kak Indah? dengan Departemen Kewirausahaan. Bahwasannya pada tahun ini Departemen Kewirausahaan telah memiliki satu nama tersendiri, Betul. yaitu adalah Himakom Store. Betul sekali ya. Tepuk tangan dulu. Jadi di Himakom Store ini teman-teman dapat melakukan transaksi ataupun dapat melakukan pemesanan melalui WhatsApp dari official KWU seperti itu, yang nantinya dipegang oleh teman-teman KWU seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman ilmu komunikasi ingin memesan terkait dengan merchandise, kemudian Korsa ataupun semua hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan produksi dari KWU, Betul sekali. boleh langsung dipesan di Himakom Store yang dapat Iya. kamu lihat dari sorotan IG Himakom UTY. Betul Cari sekali. aja Himakom Store, jangan lupa. Iya. Gitu. Jadi buat teman-teman semua nanti kalau misal nih kepo tentang Iya. apa aja sih yang ada di Himakom UTY nih, mau beli, mau pengen tahu informasi, semuanya aja ada di akun Instagram Himakom UTY, karena kita di UTY. situ sudah mencantumkan link tree juga. Jadi Betul. teman-teman kalau misal kepo ada informasi apa gitu, udah klik aja tuh link tree di bio-nya Himakom UTY. Dan di situ kalau misal teman-teman ada keperluan akademik juga, sudah tertera nomor admin prodinya prodi, juga. betul sekali. Admin prodi gitu. Betul. Jadi ketika teman-teman klik, sudah langsung bisa menghubungi dari admin prodi. Entah teman-teman membutuhkan terkait dengan keperluan persuratan, administrasi, baik itu untuk kegiatan akademik teman-teman ataupun kegiatan non-akademik yang berkaitan dengan entah beasiswa, kemudian juga entah terkait dengan surat-surat perizinan magang dan sebagainya. Boleh langsung kunjungi bio link tree kami, yaitu di @himakom_uty. Seperti itu. Betul sekali Kak Indah. Gitu. Jadi kalau misal nih dari teman-teman semua butuh transkrip nilai ataupun pengen surat keterangan kuliah, surat aktif kuliah, Iya. kemudian ya berkaitan dengan penyuratan itu langsung ke admin prodi aja. Betul. Kayak gitu. Nanti akan disediakan. Itu dia. Kemudian apalagi Kak Rifki? Bentar lagi mikir. Apa ya? Tadi tuh udah ada, lupa.
Departemen udah semua. Habis itu Ada satu apa? yang pengen aku ngomongin. Oh ya, satu lagi nih. Untuk teman-teman semua yang dari luar Himakom, dari Ormawa UTY lainnya, dari himpunan mahasiswa jurusan maupun dari unit kegiatan mahasiswa atau UKM, ataupun bahkan dari luar UTY, dari kampus-kampus lain, kalau misal mau menggunakan jasa kolaborasi dengan kita yang pengen publikasi kegiatannya, bisa banget klik link tree-nya aja, di situ udah ada panduannya untuk media apa sih namanya? Oke. Media partner. Betul, media partner. Iya. Jadi di tahun ini Himakom UTY membuka pintu selebar-lebarnya terkait dengan jalinan kerjasama ataupun kolaborasi baik antara Himakom UTY dengan NGO luar ataupun organisasi luar seperti community partnership, kemudian Betul. media partner, kemudian terkait dengan jalinan sponsorship, kami juga membuka pintu seluas-luasnya gitu. Betul sekali. Silakan langsung hubungi, nanti akan segera kita tindak lanjut seperti itu. Iya, kayaknya udah komplit banget nggak sih? Komplit banget. Plus udah karet 2, karet 3. Udah komplit banget nih penjelasan kita hari ini juga. Oke. Apalagi ya Kak yang mau kita obrolin? Kalau dari aku ya, jangan lupa pantengin terus Medcast atau Media Kreatif Podcast. Betul. Karena di episode mendatang pasti tentunya akan memiliki segudang pengalaman ataupun cerita menarik lagi dari wajah-wajah ilmu komunikasi, karena khusus pada episode pertama ini akan membahas terkait dengan Himakom seperti itu. Dan untuk episode selanjutnya, kamu penasaran, aku pun penasaran. Jadi kita tunggu saja. Medcast ini akan hadir setiap hari Minggu. Betul. Dan akan tayang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, yang akan diunggah melalui kanal YouTube Himakom UTY seperti itu. Jadi nyalain loncengnya teman-teman, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, karena kita pengen tahu interaksi kalian di YouTube Himakom UTY. Betul. Jadi kalian kalau misal masih ada pertanyaan seputar Himakom yang belum terjawab pada podcast kali ini, nanti kalian bisa tanyain langsung di kolom komentar. Betul. Terus kalau misal masih tetap kepo, itu nanti DM aja di akun IG, boleh banget. Pengen tahu kejelasannya itu. Jadi intinya itulah, buat video kali ini, podcast kali ini kan di-share-nya di YouTube ya. Pokoknya jangan lupa subscribe, kemudian like, kemudian share, klik loncengnya biar kalian tahu kalau kita upload video baru. Iya, betul sekali. Kalau kalian ada saran masukan terkait dengan episode mendatang nih Kak, menghadirkan bintang tamu ini gitu, silakan dapat DM di Instagram Himakom UTY, ataupun teman-teman boleh komentar di YouTube ini, seperti itu. Betul. Itu ya. Oke, kita tunggu partisipasi kalian semua. Itu dia Kak Rifki. Udah sepertinya 30 menit berlalu deh sampai ketua Medcraft-nya gitu. Oke. Udah itu mengingatkan. dari kode-kode sih. Ya, udah kode-kode, udah reminder. Padahal kita udah santai sih. Iya. Padahal nyaman banget di sini. Kayaknya mau duduk di sini terus. Oke, nggak bercanda. Nyaman di sini belum tentu nyaman sama dia. Iya. Oke. Oke, itu dia teman-teman terkait dengan episode pertama Medcast atau Media Kreatif Podcast. Dari aku Hinda Novianti selaku host atau pembawa acara Medcast pada kali ini, memohon maaf apabila selama penyampaian atau pengisian materi atau terkait dengan membawakan acara ini masih terdapat banyak kesalahan seperti itu. Kemudian Rifki, dari silakan. aku juga, dari aku Hilda Novian Rifki, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi periode 2023-2024. Berterima kasih dan mohon maaf atas kesalahan ataupun salah-salah kata dari podcast kita hari ini. Ditunggu partisipasi teman-teman semua di kegiatan-kegiatan Himakom selanjutnya. Stay tune terus, pantengin terus akun-akun resmi Himakom UTY, biar kalian tahu kalau misal kita update informasi terbaru. Oke. Thank you. Satu lagi,
Jangan lupa untuk follow Instagram @himakomuty, follow TikTok @himakomuty, follow Twitter dari @himakomuty, dan juga follow terkait dengan, atau kalian boleh simpan terkait dengan email dari himakomuty@gmail.com seperti itu, untuk terkait dengan pertukaran informasi seperti itu. Itu dia. Iya Kak Indah. Dari aku dan Rifki dicukupkan. Terima kasih. Nantikan keseruan dari Medcast selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.